Nggak bisa mendengarkan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Beli jagung ke pasar malam, pulangnya foto sama suka. Saya di sini mengucap salam, semoga yang jawab masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Jawahirul Ulum, Bapak Saiful Rahman Sarjana Hukum, dan yang saya hormati jajaran Dewan Juri beserta guru-guru SMK Jawahirul Ulum beserta stafnya, dan tak lupa pula teman-temanku yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Sang Maha Ghafur yang nikmatnya insya Allah tidak akan terkufur walau sampai alam kubur, yang insya Allah telah tercurahkan kepada tukang sayur, tukang kubur, insinyur dan gubernur, bahkan sampai tukang kali kubur. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, sang pembawa agama Islam ke dunia, yang cahayanya di atas cahaya, pemberi syafaat umat Islam sedunia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari pindah Batu Hajar Aswad sampai pindah pakai pesawat, yang betul dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah berkah untuk kalian semua, yang akan saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu patah kata, bahkan sampai berjuta-juta ribu patah kata. Di setiap perpisahan, di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Di setiap awal pasti ada akhir. Dan di setiap permulaan kisah pasti ada penutupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai perantara hidayah kepada umat-umatnya, agar umat manusia menyembah kepada Allah. Dan setelah tugas itu selesai, kelak Rasulullah pun akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah haji wada yang dikerjakan oleh 100.000 bahkan lebih dari umat Islam sedunia pada tahun 10 Hijriah saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah demi khutbahnya dan bertanya kepada para sahabatnya, jika engkau ditanya oleh Allah tentang aku, maka apa jawabanmu? Jawab para sahabat-sahabat, wahai Rasul, engkau adalah orang yang telah menyampaikan risalah, amanah, dan yang senantiasa menasihati kami, wahai Rasul. Dan Rasul pun menjawab berkata, wahai Allah, saksikan wahai Allah, saksikan wahai Allah, saksikan wahai Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tahun atau di tanggal 11 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit panas. Sakit akibat diracuni oleh seorang Yahudi, seorang perempuan Yahudi pada tahun 7 Hijriah saat perang Khaybar, dan perempuan tersebut menaburkan racun di daging yang dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dampak dari racun tersebut mulai terasa di tahun 11 Hijriah.
Dalam keadaan sakit, Rasulullah melakukan perjalanan ke sebuah makam, yaitu pemakaman bagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan para syuhada di bagi. Dalam keadaan lemah, Rasulullah berkata, maka sesungguhnya aku akan menyusul kalian. Kemudian Rasulullah kembali pulang untuk meminta izin kepada para istri-istrinya untuk bermalam dan beristirahat di rumah Aisyah, istri yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan lemah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib untuk pergi ke masjid, untuk datang ke mimbar, untuk berkhutbah kepada sahabat-sahabatnya. Dalam sebuah khutbah Rasulullah mengatakan, saat engkau dibentangkan oleh dunia, lalu kalian mengejar dunia itu, maka dunia itu yang akan menyesatkan kalian. Begitu kata Rasulullah. Rasulullah menyanyikan khutbah dengan khutbahnya, dan terasa Rasulullah berkata, seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah untuk tetap berada di dunia ini atau kembali kepada Allah dan menatap wajah Allah, dan hamba tersebut memilih kembali untuk kembali kepada Allah dan menatap wajah Allah. Abu Bakar yang mendengar hal tersebut kemudian menangis, bersimbah air mata dan berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku, orang tuaku, ayahku, ibuku, hartaku, jiwaku menjadi tebusan untukmu, wahai Rasulullah. Rasulullah pun kemudian berusaha untuk menenangkan Abu Bakar, tenang Abu Bakar, dan tetaplah berada di tempatmu, wahai Abu Bakar. Seluruh sahabat yang ada di masjid merasa heran dengan ucapan Abu Bakar dan air mata yang mulai menetes dari mata Abu Bakar. Kemudian mereka baru sadar, itulah hari terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di muka bumi ini. Rasulullah lebih memilih Allah, Rasulullah lebih memilih memandang wajah Allah daripada berada di muka bumi ini. Namun seketika itu juga seluruh sahabat yang ada di masjid mulai menangis. Keadaan Rasulullah pun semakin melemah, dan Rasulullah pun dipapah kembali oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib untuk kembali ke rumahnya dan berada di pangkuan dada Aisyah. Dalam suatu subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan tidak seperti biasanya, karena sesungguhnya tubuh Rasulullah sudah semakin melemah. Rasulullah berjalan menuju pintu rumah Aisyah dan membuka tirai pintu rumah Aisyah yang berhadapan langsung dengan seluruh sahabat yang sedang melaksanakan sholat subuh yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hampir dan nyaris saja seluruh sahabat membatalkan sholat mereka karena beranggapan, lihat Rasulullah sudah sembuh, Rasulullah sudah sehat, Rasulullah akan memimpin kita lagi dan menjadi imam sholat kita lagi. Hampir dan nyaris saja mereka membatalkan mereka, akan tetapi Rasulullah memberi isyarat untuk melanjutkan sholat, dan senyumannya diberikan oleh Rasulullah. Mereka berpikir Rasulullah akan kembali kepada kita, Rasulullah akan kembali memeluk kita dan memimpin kita. Akan tetapi Rasulullah kembali ke pangkuan dada Aisyah. Di suatu ketika, Fatimah, putri yang dicintai oleh Rasulullah, datang menghadap ayahnya. Biasanya Rasulullah menyambut Fatimah, memeluk, mencium kening Fatimah, akan tetapi apa daya, Rasulullah sedang sakit, Rasulullah pun tidak sanggup untuk melakukannya. Nah, ketika itu Fatimah menatap wajah ayahnya dan berkata, wahai ayah, betapa besar penderitaanmu wahai ayah, begitu dahsyat rasa sakit yang kau berikan wahai ayah. Jawab Rasulullah, wahai Fatimah, inilah hari terakhirku merasakan penderitaan dan kesakitan wahai Fatimah. Kemudian aku tidak akan lagi merasakan penderitaan ini lagi wahai Fatimah. Kemudian Rasulullah SAW bersikat kalimat demi kalimat ke telinga Fatimah, dan Fatimah pun berlari dan menangis jadi-jadinya. Dan kemudian Rasulullah berkata, Fatimah, wahai Fatimah,
Dan Rasulullah pun memberikan kalimat demi kalimat ke telinga Fatimah lagi, dan Fatimah pun tertawa dengan bahagianya. Di kemudian hari, Aisyah dan yang lainnya merasa penasaran dengan bisikan apa yang dibisikkan oleh Rasulullah di telinga Fatimah. Kemudian Fatimah pun menjawab. Di bisikan pertama, Rasulullah berkata bahwa aku akan meninggal kalian semua. Itu yang membuat aku merasa sedih. Itu yang membuat aku menangis terjadinya. Dan di bisikan kedua, Rasulullah berkata bahwa aku adalah orang yang pertama kali akan menyusul ayahku di surga nanti. Begitu kata Fatimah radhiyallahu anha. Matahari semakin meninggi. Suatu ketika seseorang mengetuk pintu rumah Aisyah dan dibuka oleh Fatimah. Dan kemudian Fatimah, untuk apa kau bertemu dengan ayahku? Ayahku sedang sakit. Kemudian orang itu berkata, tidak, aku harus bertemu dengan ayahmu. Fatimah menjawab, untuk apa kau bertemu dengan ayahku? Ayahku sedang sakit. Kemudian Fatimah pun menutup pintu rumah tersebut, dan Rasulullah berkata, Fatimah, wahai Fatimah, dia sang malaikat maut, wahai Fatimah, dia yang memberikan kebahagiaan sesaat, wahai Fatimah, dia yang ingin bertemu dengan wahai Fatimah. Dan Fatimah pun tidak bisa membendung air matanya lagi. Dia tahu bahwa ini hari terakhir untuk melihat ayahnya. Air mata pun mulai mengalir dari mata Aisyah Fatimah, dan Fatimah pun membukakan pintu untuk sang malaikat maut. Dalam keadaan semakin melemah, sang malaikat maut menghampiri tubuh Rasulullah yang tergeletak di pangkuan dada Aisyah. Dan seketika itu juga Rasulullah bertanya, wahai malaikat maut, di manakah malaikat Jibril? Mengapa dia tidak menghampiriku di saat terakhirku? Langsung seketika itu juga sang malaikat Jibril pun datang menghampiri Rasulullah. Dan Rasulullah pun bertanya kepada sang malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apa hakku di hadapan Allah? Dan malaikat Jibril pun berkata, wahai sang kekasih Allah, Allah telah menantimu di surga. Seluruh malaikat-malaikat telah menantimu di pintu-pintu langit. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak tersenyum. Rasulullah merasa bersedih hati dan tanya malaikat Jibril, wahai Rasulullah, mengapa kau tidak tersenyum? Mengapa kau tidak bahagia? Apa kau tidak ingin bertemu dengan sang penciptamu? Jawab Rasulullah, bagaimana aku bisa tersenyum? Bagaimana dengan umat-umatku? Bagaimana dengan umat seperti aku? Wahai malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, wahai Rasulullah, aku pernah mendengar Allah berfirman, tidak akan masuk surga kecuali umat-umatku yang terlebih dulu masuk surga. Kemudian Rasulullah pun tersenyum. Seketika itu juga sang malaikat maut mulai perlahan-lahan menarik ruh dari sang kekasih Allah, dan Rasulullah pun berteriak, wahai sang malaikat maut, begitu dahsyat rasa sakit sakaratul maut ini. Wahai sang malaikat maut, begitu sakit rasa sakit sakaratul maut ini, wahai malaikat maut. Dan malaikat maut pun berkata, wahai Rasulullah, aku telah meringankan 70% dari rasa sakit sakaratul maut ini. Dan Rasulullah pun berdoa, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, limpahkanlah seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku, wahai Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan rasa sakit sakaratul maut umatnya. Tak terasa beliau saat itu sedang sakit, merasakan sakit dari sakaratul maut tersebut. Dan Rasulullah pun ingin kembali kepada Allah dan mengacungkan tangannya ke atas dan berkata, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ummati, ummati, ummati. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu juga ruh dari sang kekasih Allah mulai telah tercabut dari tubuhnya. Dan apa yang dilakukan oleh Aisyah? Aisyah merasa bersedih hati. Kemudian Aisyah pun pergi keluar rumahnya dan berteriak, Rasulullah telah wafat, Rasulullah telah meninggal, Rasulullah telah meninggalkan kita semua.
Seketika itu juga Madinah terasa dilanda kegelapan yang sangat dahsyat. Ada yang bersimbah air mata, ada yang pingsan. Dan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, tidak, Rasulullah tidak wafat, Rasulullah tidak meninggal, Rasulullah hanya pergi, hanya seperti Nabi Musa ya, salamnya pergi kepada Allah dan kembali lagi untuk kita. Rasulullah tidak mungkin wafat, kata Umar bin Khattab. Kemudian sang Abu Bakar berusaha menenangkan Umar bin Khattab. Wahai Umar, tenanglah wahai Umar, duduklah wahai Umar. Akan tetapi Umar tidak mendengarkan kata-kata atau ucapan dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar mengajukan lagi, siapa saja yang mengatakan Rasulullah wafat, siapa saja yang mengatakan Rasulullah meninggal, akan kupenggal kepadanya. Begitu kata Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar mulai berdiri dan berkhutbah, wahai manusia, jika engkau menyembah Allah, ketahuilah Allah kekal abadi selamanya. Dan ketahuilah jika engkau menyembah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah Muhammad manusia seperti kita. Nabi Muhammad akan mati juga seperti kita. Seketika itu tersujudlah Umar, bersyukurlah Umar, dan Umar berkata, wahai Rasulullah, Umar baru tahu jika engkau meninggalkan Umar, wahai Rasulullah. Dan saat penguburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah berkata kepada Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, karena engkau meramburkan pasir dan debu itu di wajah yang suci ini, wahai Anas bin Malik, karena engkau menguburkan tubuh yang mulia ini, wahai Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik menjawab, wahai Fatimah, aku tidak tega untuk mengubur dan menaburkan pasir di tubuh yang mulia ini. Akan tetapi aku terpaksa, bagaimana lagi wahai Fatimah. Kemudian saat itu wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan kesedihan yang sangat dahsyat di seluruh dunia ini. Ada yang bersimbah air mata, ada yang pingsan. Dan jika kalian umat yang mencintai Rasulullah, umat yang senantiasa merindukan Rasulullah, bersalawatlah untuk Rasulullah seperti ayat Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayat sadaqallahul azim. Bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersalawat untuk para nabi dan rasul. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk para rasul dan ucapkanlah salam dengan penuh kehormatan kepadanya. Dalam surat tersebut Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak akan menciptakan dunia ini jika kalau tidak nur Nabi Muhammad diciptakan terlebih dahulu. Kalian selaku umat manusia generasi saat ini harus tetap menetapkan rasa cinta, rasa rindu terhadap Rasulullah dengan cara bersolawat. Bersolawat dapat menghilangkan maksiat, bersolawat dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, dan bersolawat bisa mendatangkan syafaat di hari kiamat. Seperti syair Bunyai Hajah Himatul Izzah yang berbunyi, berkotuk kurang salawat mula iku oremu nikmat, gak gampang kecekur maksiat, uripmu dadi tersesat. Ayo dulur maca sholawat supaya uripmu iku dadi nikmat, gak gampang kecekur maksiat, uripmu slamet dunya akhirat.
sholawat wa Gusti Allah wae sholawat sholawat ayo sholawat wa malaikat wae sholawat NKRI harga mati sholawat sampai mati taubat sebelum mati NKRI harga mati sholawat sampai mati taubat sebelum mati. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, aku merindukan saudara-saudaraku. Jawab para sahabat tersebut, siapakah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Kamilah saudara-saudaramu wahai Rasulullah. Jawab Rasulullah, bukan. Kalian bukanlah saudara-saudaraku. Kalian hanya seorang sahabat-sahabat yang bertemu padaku saat ini. Saudara-saudaraku ialah orang yang tidak pernah bertemu denganku, akan tetapi beriman denganku. Aku menanti kehadiran mereka, berjumpa dengan mereka di surga nanti. Jika kalian rindu terhadap Rasulullah, maka bersalawatlah untuk Rasulullah. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.